Bentar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dartim selaku dosen pengampu sejarah pendidikan Islam Indonesia. Kemudian teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini, saya dan rekan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang perbedaan sekolah Islam, madrasah, boarding school, dan pesantren modern yang sudah kami rangkai menjadi sebuah PowerPoint. Kami akan menyampaikan perbedaan-perbedaan tersebut pada kesempatan malam hari ini. Untuk mengawalinya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Gantian Syahkusuma Majidu, dengan nomor NIM G0001900034, mahasiswa Prodi PAI semester 5. Kemudian ada rekan saya, yaitu tolong diperkenalkan diri, Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Evita Dwi Mirnandi dengan NIM G0002000229, yaitu mahasiswa dari Prodi PAI semester 3. Itu tadi adalah anggota kelompok 4 yang akan berpresentasi pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan perbedaan, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian keempat sekolah tersebut. Yang pertama adalah pengertian sekolah Islam. Sekolah Islam adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang memberikan anak didiknya suatu pembelajaran di dalamnya, memuat ilmu-ilmu keagamaan, yaitu agama Islam yang menyertainya. Yang kedua, yaitu madrasah. Madrasah merupakan pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga model barat yang menggunakan metode pembelajaran klasikal dan berusaha menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah boarding school. Boarding school merupakan sekolah yang menyediakan tempat tinggal untuk peserta didiknya atau biasa kita sebut sebagai sekolah asrama. Kemudian yang terakhir adalah pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern adalah sebuah sekolah yang juga menyediakan tempat tinggal untuk para santrinya atau siswanya. Namun di pondok pesantren itu pengajarannya berorientasi dari pengajaran sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Tolong Mbak di slide ke selanjutnya, slide ketiga. Baik, Pembahas secara sekilas keempat lembaga pendidikan ini memiliki kesamaan atau memiliki ciri-ciri yang hampir sama keempat lembaga pengajaran Islam ini. Namun ada banyak sekali perbedaan yang membedakan secara mendasar antara sekolah Islam dengan madrasah adalah sekolah Islam berada di dalam naungan Kemendikbud, seperti sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Yang kedua, sekolah madrasah itu berada di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama. Kemudian pesantren dengan boarding school.
Keduanya memiliki persamaan menyediakan tempat tinggal untuk siswanya, untuk santrinya. Namun perbedaan yang paling mendasar adalah secara umur. Secara umur peserta didik. Biasanya di boarding school itu tidak memiliki batasan umur untuk peserta didiknya. Namun di pondok pesantren modern itu biasanya ada batasan umur tersendiri. Kemudian untuk selanjutnya adalah perbedaan-perbedaan yang lebih detail yang akan disampaikan oleh rekan saya, Evita. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, perbedaan sekolah Islam, madrasah, boarding school, dan pesantren modern dari segi bangunan dan biaya. Dari segi bangunan sekolah Islam, cenderung memiliki bangunan baru dan bagus disesuaikan dengan biaya yang dibayarkan, cenderung agak mahal. Sedangkan madrasah sendiri yaitu memiliki bangunan yang sangat cenderung bagus dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal. Berbeda lagi dengan boarding school dan pesantren modern. Bangunannya cenderung lebih bagus dan biayanya yang mahal tentunya. Sedangkan pondok pesantren modern, bangunannya itu cenderung biasa, tetapi namun untuk saat ini sebagian pesantren modern sudah mulai berkembang dari segi fasilitas dan bangunan. Namun, biaya yang dikeluarkan cenderung lebih murah dibandingkan boarding school. Perbedaan selanjutnya yaitu dilihat ditinjau dari kurikulum. Nah, dari segi kurikulum sekolah Islam, menggunakan kurikulum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sedangkan madrasah sendiri menggunakan kurikulum dari Kementerian Agama, yaitu KMA 184 dan KMA 184 tahun 2019, yang dikhususkan untuk madrasah dan pendidikan agama Islam. Boarding school menggunakan kurikulum nasional, namun implementasinya dikembangkan oleh sekolah sendiri dan berorientasi pada akhlak, akidah, dan wawasan global. Sedangkan kurikulum pondok pesantren, selain menggunakan kurikulum dari pemerintah, biasanya menambahkan kurikulum sendiri yang berfokus pada pendidikan moral beragama. Dan perbedaan selanjutnya yaitu secara aktivitas siswa. Dilihat dari segi aktivitas, sekolah Islam terbilang lebih ringan dibandingkan pesantren. Karena kegiatan yang dilakukan hanya seperti sekolah umum untuk aktivitas di madrasah. Seperti biasa sekolah umum dari masuk sampai pulang, tapi ada hal yang beda di sekolah umum, yaitu ada tambahan jurusan agama. Untuk aktivitas di boarding school sendiri tentu lebih padat dari sekolah Islam dan madrasah, karena di situ mereka memiliki asrama yang mengharuskan mereka tinggal dan mengikuti kegiatan. Untuk aktivitas pesantren di sini tentu lebih berat dari yang lain. Di sini, santri selain belajar, dia juga ada rutinan membaca Al-Quran dalam waktu tertentu. Dan di sela mereka belajar, ada piket-piket seperti menyapu halaman. Aktivitas pesantren sangat padat dan bisa dibilang dari bangun sampai tidur, pesantren memiliki kegiatan yang harus diikuti santrinya. Perbedaan selanjutnya yaitu pengajar atau guru. Nah, dilihat dari segi guru yang mengajar di sekolah Islam, biasa dari lulusan jurusan pendidikan sesuai mata pelajaran yang dikemas dengan nilai inilah yang dibawa sesuai sekolah agamanya. Untuk madrasah sendiri, gurunya berasal dari lulusan pendidikan, cuman ditambah jurusan agama. Untuk boarding school, guru pengajarnya dari lulusan jurusan pendidikan. Namun boarding school sendiri memiliki kriteria pengajar yang biasanya lebih bagus dibandingkan sekolah pada umumnya, dan menyiapkan pengajar yang lebih berkualitas. Untuk guru pengajar dari pesantren biasanya diambil
dari lulusan yang terbaik dari pesantrennya dan dijadikan pengajar di sana. Mungkin cukup dari materi saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Evita atas penjelasan yang sudah diberikan. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami tentang perbedaan antara keempat sekolah tersebut. Kesimpulannya adalah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap sekolah tersebut memiliki kriteria tersendiri. Jadi kita atau orang-orang yang lain untuk mencari sekolah yang diinginkan sudah diberikan kriteria-kriteria yang ada. Apakah ingin mencari sekolah yang ingin tinggal di tempat, itu bisa memilih di boarding school atau di pondok pesantren, ataukah hanya ingin sekolah pada biasanya namun pendidikan Islamnya banyak, itu bisa memilih di madrasah atau sekolah Islam, seperti itu. Ya, semoga presentasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan untuk para pendengar. Semoga presentasi saya dan rekan saya ini dapat memberikan dampak positif atau memberikan tambahan wawasan untuk teman-teman sekalian. Demikian yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.